Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader WSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa di minggu ini di tanggal 24 Juni 2024 di hari Senin ya, khususnya untuk hari Senin ini juga. Dan kalau kita lihat dari time frame weekly ya, kita coba masuk ke time frame weekly. Pergerakan saat ini masih terlihat ya, belum ada kepastian kelanjutan antara terjadinya penurunan atau terjadinya penerusan kenaikan ya dari tren yang terbentuk. Karena untuk melakukan penurunan dia wajib untuk break di bawah dari 2929 ya. Jadi dia harus break di bawah dari area ini untuk melakukan penurunan, dengan target penurunannya itu di kisaran area ini, mendekati juga support dinamik dan juga area RBS-nya, dan merupakan area base yang merupakan yang bisa dimasuk kategori dengan area demand ya. Di area ini di harga 2188 dan 2145 ya. Jadi sekarang kita akan coba masuk untuk melihat kondisi pergerakan juga di time frame daily, yang dimana di time frame daily di sini terlihat terjadi konsolidasi area dengan resisten ada di 2428 dan support berada di 2929 ya. Jadi untuk pergerakan hari ini masih perlu kita waspadai ya, dengan terjadinya pergerakan-pergerakan yang manipulatif. Dan kalau kita lihat juga di time frame 4 jam di sini terjadi bearish engulfing ya, namun tertahan kali ini kalau kita lihat. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke time frame 1 jam untuk menentukan area-area yang harus kita perhatikan untuk hari ini ya. Dan kalau kita garis horizontal ya, kita garis horizontal line ini berada dalam posisi uptrend dan juga tertahan di kisaran support trend lainnya ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk hari ini terjadi kenaikan apabila dia mampu untuk tertahan di kisaran area ini ya. Jadi untuk titik ini kita bisa jadikan sebagai zona buy satu kita. Namun di sini kalau kita lihat ada titik support ya, jadi kita ambil di sini untuk area zona buy kedua. Titik ini kita jadikan sebagai zona buy kedua, kemudian untuk zona buy ketiganya kita ambil di area support ya, yang sudah saya sempat jelaskan tadi di time frame daily. Oke, jadi ini untuk zona buy yang akan kita perhatikan hari ini. Kemudian untuk zona sell 1 kita coba ukur garis Fibonacci. Untuk zona sell satunya kita bisa ambil di kisaran area ini ya. Untuk zona sell 1, kemudian untuk zona sell kedua kita ambil di kisaran area Fibonacci 50 dan 61,8 nya ya. Jadi di golden areanya ambil di sini. Kemudian untuk zona sell ketiga kita tempatkan di area support base nya ya. Ini karena terbentuk base area pergerakan yang tidak jelas ya, karena di sini terjadi konsolidasi dan pergerakan candle-candle kecil. Jadi untuk saat ini fokusnya kita ada di 6 area ini, untuk 3 area zona buy dan 3 area untuk zona sell 1 zona sellnya. Kemudian untuk zona buy pertama kita ambil di area 2323 ya dan 2316. Jadi ini untuk zona buy pertama. Kemudian untuk zona buy kedua kita tempatkan di 2306 dan 2299. Kemudian untuk zona buy ketiganya kita ambil di 2297 dan 2285. Oke, jadi ini untuk zona buy ketiganya. Kemudian untuk zona sell 1 kita tempatkan di 2332. Jadi untuk zona sell satunya itu di 2332 dan 2336. Kemudian untuk zona sell kedua kita ambil di 2343 dan 2347, atau kita ambil saja di 2348.
Oke, jadi ini untuk zona sell kedua ya. Untuk zona sell ketiga kita tempatkan di 2362 dan 2357. Oke, jadi ini untuk pantauan kita hari ini untuk zona buy dan zona sell-nya. Jadi untuk skenario nya, apabila memang untuk area zona buy 1 ini memberikan perlawanan, kemungkinan besar akan melakukan kenaikan ke zona sell 1, dan apabila zona sell 1 ini di breakout, bisa saja akan meneruskan kelanjutan kenaikan ke zona sell kedua. Namun apabila ada penolakan, dia bisa saja terjadi sideways di area ini ya. Jadi itu untuk opsi pertama. Kemudian opsi kedua, jika di breakout dia bisa saja ke zona sell 1, kemudian terjadi retest di area zona sell 1, atau akan lanjut lagi untuk retest di support trendline-nya ya. Jadi untuk area kenaikan hari ini targetnya ada dua, yaitu di zona sell 1 dan zona sell kedua ya. Untuk target kenaikan, dan untuk penurunannya apabila dia break di bawah dari zona B1 dan juga support trendline-nya, dia akan melakukan penurunan ke zona B kedua, kemudian retest. Dan untuk retestnya ini ada dua opsi, apakah dia akan retest untuk ke zona sell 1, atau dia akan retest untuk melanjutkan penurunan ke zona B ketiga. Jadi itu untuk opsinya ya untuk hari ini. Jadi silahkan dipantau buat teman-teman semuanya. Sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri kita coba masuk ke time frame weekly. Untuk indeks dolar sendiri di sini kita lihat kalau di time frame weekly ya, ini terjadi kenaikan 3 minggu terakhir ya. 3 minggu terakhir terjadi kenaikan yang menunjukkan untuk meretest di area resistennya, yaitu di kisaran area 106 ya, 106 dan 106.55. Jadi selama dia belum mampu untuk break di atas dari area ini, masih ada kemungkinan akan terjadi penurunan pada pergerakan indeks dolar ya. Jadi untuk saat ini kondisinya sedang dalam kondisi uptrend untuk indeks dolar sendiri. Sekarang kita akan coba melihat pergerakan ataupun menganalisa ya, seperti apa pandangan kita untuk hari ini dan khususnya minggu ini ya. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan indeks dolar selama pergerakan di sesi Asia sampai sesi Eropa, dia tidak mampu untuk melakukan kenaikan dengan break di atas dari 105.89, ada potensi akan terjadinya penurunan ya, untuk meretest di kisaran titik area ini. Misalkan tandain di area ini merupakan area RBS dan juga support dinamik ya. Jadi ada potensi dia akan retest ke sini, dan apabila dia breakout barulah terjadi penurunan untuk menguji ke area demand untuk pergerakan dari indeks dolar sendiri ya. Jadi barulah akan terjadi penurunan ke area ini. Namun apabila dia terjadi kenaikan, bisa saja akan menguji di area resisten ini untuk retest lagi dan melakukan kenaikan dengan target tertinggi di kisaran 106.55 ya. Jadi ini untuk pandangan saya pada indeks dolar, atau akan terjadi sideways lagi di dalam area ini ya, terjadi sideways di kisaran harga 105.89 dan 105.67. Jadi itu untuk opsi hari ini. Jadi mungkin seperti itu saya bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.